Hai, selamat sore Tribuners, apa kabar? Senang sekali saya Intan Nuka dapat kembali menjumpai Tribuners semuanya tentunya di hari ini, Senin 3 Mei 2021. Seperti biasa ya Tribuners, kita selalu ngobrol asik di hari yang cerah dan hari ini telah duduk di samping saya Ibu Lydia Kurniawati Kristiana selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Ibu. Selamat sore, apa Kak kabar? Intan. Siap Ibu. Hari ini sungguh merupakan satu kebanggaan untuk Pos Kupang. Karena apa Tribuners? Karena Ibu Lydia juga baru saja dilantik menjadi Kak Kanwil DJPB Perbendaharaan Sumatera Selatan. Wah, berarti kami harus berpisah nih dengan Ibu ya. Iya. Biasanya kan media itu selalu akrab dengan Ibu nih. Berpisah secara jarak, tapi dekat di dalam doa. Aduh, amin. Nah, ini mumpung ya Ibu ada di sini di Pos Kupang, ini kami buka kesempatan seluas-luasnya untuk Tribuners bertanya nih, apa ini DJPB, bertanya tentang APBN, semuanya sebelum nanti Ibu jalan ya, nanti kita tidak ketemu lagi nih Tribuners. Silakan bisa diakses di Facebook poskupang.com dan YouTube Pos Kupang. Kami akan membacakan pertanyaan dari Tribuners dan Ibu akan menjawabnya. Nah, Ibu, ini kita mungkin tentang APBN nih Ibu, apalagi ini kan kondisi dari tahun lalu kita COVID, terus sekarang juga Seroja, bagaimana nih kondisi ekonomi di NTT saat ini? Mungkin sebelum menjawab kondisi di Nusa Tenggara Timur terkait dengan ekonominya gitu ya. Tadi kan sudah disinggung nih sama Kak Intan terkait apa sih Direktorat Jenderal Perbendaharaan gitu ya. Mungkin Tribuners harus tahu nih apa itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu adalah salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Jadi mungkin Tribuners lebih banyak tahu tentang Direktorat Jenderal Pajak. Iya, mungkin benar. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, itu saudara kami juga. Jadi kami salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, ini agak susah memangnya melafalkan perbendaharaan. Iya, benar sekali. Itu yang menyebabkan jadi masyarakat, mungkin Tribuners juga yang termasuk ya, jadi tidak terlalu familiar dengan bahasa Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, dari kata perbendaharaan itulah yang kata dasarnya adalah bendahara. Maka kalau Tribuners tahu nih bendahara. Nah, bagaimana kaitannya sekarang dengan ekonomi gitu ya. Ini bendahara tapi kok ngomongnya ekonomi. Bendahara itu kan tidak jauh-jauh dari urusan ekonomi ya, Kak Intan ya. Benar sekali. Karena dia harus mencatat apa penerimaan yang masuk, kemudian belanja yang dilakukan, uang kasnya ada atau tidak, belanja untuk kepentingan apa, pendapatan dari mana. Nah, itulah tugas kami dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melakukan penatausahaan terkait dengan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dan tidak hanya menatausahakan, harus sampai bagaimana kita meyakini bahwa APBN itu dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai counter siklikal apapun kondisi negara kita. Nah, saat ini masih pandemi nih Kak Intan ya. Masih pandemi sehingga bagaimana APBN itu memiliki peran penting untuk membuat kondisi perekonomian di Indonesia itu tetap tumbuh. Maka dibilang sebagai counter siklikal. Kondisi orang sehat menjadi turun, banyak orang yang tidak bisa bekerja dengan baik, banyak orang yang menganggur gitu ya. Sehingga APBN ini mengangkat supaya ekonominya tetap tumbuh. Kaitannya dengan badai Seroja apa nih? Kondisi Nusa Tenggara Timur selain masih dalam kondisi pandemi, juga baru saja terkena badai Seroja. Maka di sini kita harus meyakini bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu mampu menjaga bagaimana dampak dari pandemi dan siklon ini terhadap perkembangan perekonomian. Begitu, Kak Intan. Nah, Ibu tadi Ibu bilang bahwa tugas dari DJPB adalah melakukan
penata laksanaan lah, intinya mengatur tentang keuangan itu. Nah, selama Ibu di NTT bagaimana nih Ibu melihat kondisi di sini, bagaimana pemerintah di sini, pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan penyaluran baik semua dana yang ada. Nah, Tribuners dan juga Kak Intan di sini, kalau kita melihat kondisi APBN yang untuk Nusa Tenggara Timur, ini saya cek dulu datanya ya, Tribuners ya, supaya juga tahu bagaimana kondisi data APBN di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi kalau kita melihat di Nusa Tenggara Timur ini, pendapatan negara yang bisa dikumpulkan gitu ya pada 2021 ini memang masih sangat sedikit gitu ya. Masih sangat sedikit dari targetnya atau masih 2%. Tapi 2% itu tumbuh dibanding tahun lalu. Jadi artinya sudah ada kondisi pembalikan gitu ya dari kondisi tahun 2020 yang kita masih sangat ketat melakukan PSBB dan sebagainya. Saat ini kondisi APBN pendapatan di 2021 itu membaik. Nah, bagaimana dengan kondisi belanja negara? Nah, kondisi belanja negara di triwulan 1 itu tumbuh sampai dengan 62% dibandingkan tahun lalu. Nah, ketika kita bilang belanja gitu ya, ketika kita belanja bahwa di APBN, di postur APBN itu ada belanja pemerintah pusat yaitu kementerian lembaga dan ada belanja transfer ke daerah dan dana desa. Nah, yang belanja pemerintah pusat, kementerian lembaga inilah yang dikelola oleh satuan kerja vertikal yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur. Contohnya apa itu satuan kerja vertikal? Kepolisian, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, gitu ya, Kejaksaan, Pengadilan, Universitas, dan masih banyak lagi. Sedangkan transfer keuangan, transfer ke daerah dan dana desa itulah Tribuners yang merupakan belanja transfer yang kemudian dituangkan di dalam APBD. Jadi APBD itu juga bagian dari APBN. APBD mendapat pendapatannya berasal dari transfer ke daerah yang berasal dari APBN. Nah, bagaimana sekarang kondisi pemerintah daerah? Kalau di triwulan satunya APBN di pemerintah pusat pada triwulan 1 itu sangat positif, artinya kita melihat di situ bahwa ekonomi itu tumbuh karena belanja pemerintah juga tumbuh. Realisasinya pada triwulan 1 itu luar biasa mencapai nilai persen 20,39%. Dari target 15%. Di NTT 20,39%. Namun, ada namunnya itu kan dari sisi belanja pemerintah pusat ya, untuk kementerian lembaga. Sedangkan untuk transfer keuangan dan transfer ke daerah dan dana desa memang masih sangat minim. Jadi APBD-nya ini terrealisasi masih sangat kecil. Kenapa? Ya, mungkin berbagai hal yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah. Jika dari sisi lembaga-lembaga keuangan ini dan lembaga keuangan bukan bank dan lembaga bank
Kita harus bicara dengan BPS, dengan indikator-indikator makroekonomi yang menjadi dasar kami untuk mana nih yang perlu disupport, mana nih yang perlu didorong, yang pertanian kah, yang pendidikan kah, seperti itu. Jadi kita bergerak bersama-sama. Di Nusa Tenggara Timur ini pada waktu saya pertama kali hadir di NTT itu tahun 2018. Iya, November 2018. Itu yang saya temui pertama kali itu justru pers. Bapak Gubernur. Tujuannya adalah apa, Bang? Supaya pers jadi mitra kami berita baik peran dari itu setelah apa nih yang diimprove lagi nih, yang low yang mana nih, mari kita improve bersama-sama. Seperti itu Kak Intan. Nah, Ibu tadi Ibu bilang bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan ada pertumbuhan nih. Apakah itu berarti tren ekonomi kita cukup membaik, mulai membaik saat ini? Ya, pada triwulan 1 itu kalau kita lihat datanya itu membaik. Ya, menunjukkan tren pemulihan di ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Indikatornya adalah dari perubahan mobilitas atau pergerakan orang. Jadi kan ada vaksin juga ya Bu ya? Ya, sebelumnya kan kita ada PSBB, kemudian ada PPKM mikro ya, ada PPKM, kemudian PPKM mikro ya. Kemudian vaksinasi sudah secara intens dilakukan gitu, dan semakin banyak orang sembuh dari sakit COVID ya. Orang yang sudah terkena COVID sembuh. Kalau kita lihat perubahannya pada triwulan 1, kalau lihat data perubahan mobilitasnya, retail dan rekreasi ini naik. Ya, jadi orang sudah berani keluar untuk piknik, jalan-jalan. Ketika orang jalan-jalan, belanja, ya, sehingga penjual mendapat penghasilan, sehingga ada perputaran atau aktivitas ekonomi. Kemudian ada grosir dan farmasi juga naik. Jadi orang banyak pergi ke pusat-pusat perbelanjaan. Nah, itu menandakan bahwa perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, dan kita akan lihat pada triwulan 2 nanti ya para Tribuners ya, apakah siklon Seroja ini memberikan dampak yang signifikan, mengingat lahan pertanian rusak ya. Jadi ada orang yang semula bertani menghasilkan hasil pertanian menjadi tidak bisa. Nah, kita akan lihat dampaknya pada triwulan 2 nanti. Namun kalau dibandingkan dengan Bali dan NTB, Nusa Tenggara Timur ini masih lebih baik gitu ya secara perubahan mobilitasnya. Orang rekreasi sudah bisa, orang pergi ke pusat perbelanjaan juga sudah lebih banyak. Demikian Kak Intan. Kalau realisasi PEN sendiri Ibu di NTT? PEN-nya NTT ya, kalau kita lihat dulu datanya ya, pemulihan ekonomi nasional itu kalau kita lihat di sini untuk Nusa Tenggara Timur, saya itu nggak hafal data, jadi harus melihat data supaya tidak salah gitu ya. Nah, pemulihan ekonomi di 2021 itu kurang lebih masih sama. Yang pertama adalah intervensi kesehatan. Ya, intervensi kesehatan. Dari apa itu? Diberikanlah vaksinasi. Vaksinasinya gratis ya. Kak Intan udah divaksin? Belum. Sama, saya juga belum. Karena penyintas. Jadi tunggu waktu dulu. Tetapi rekan-rekan Tribuners yang divaksin tentu tidak pernah disuruh bayar ya, karena itu disediakan APBN, divaksin untuk supaya makin sehat. Kemudian tetap dilanjutkan 3M-nya, harus protokol kesehatan 3M-nya dan 3T-nya juga dilakukan.
intervensi lainnya. Nah, itu kesehatan. Yang kedua, PEN-nya itu adalah digunakan untuk perlindungan sosial. Apa saja itu perlindungan sosial? Ada di sini Keluarga Harapan ya, kemudian PKH, ada kartu sembako, ada BLT dana desa, kemudian untuk UKM juga diberikan, gitu ya. Kemudian untuk alokasi secara nasional, kalau untuk perlindungan sosial itu 157 triliun. Nasional ya, Tribuners ya, nasional berarti seluruh Indonesia. Sedangkan untuk kesehatan alokasinya 176,3 triliun, untuk UMKM dan korporasi 184 triliun, untuk insentif usaha untuk 58 triliun, untuk program-program prioritas 122,44 triliun. Nah, bagaimana realisasinya sampai dengan triwulan 1 di Nusa Tenggara Timur? Untuk program Keluarga Harapan itu sudah terrealisasi khusus NTT 351.894 keluarga penerima. Keluarga penerima. Untuk kartu sembako itu sudah diterima oleh 1.362.837. Bansos tunai sudah diterima oleh 587.480 keluarga penerima manfaat. Kartu prakerja 55.581. Sedangkan untuk BLT dana desa 48.871 KPM. Nah, itu untuk yang perlindungan sosial. Kemudian untuk program prioritas di sini ada padat karya tunai. Jadi padat karya tunai itu intinya adalah bahwa Satker kementerian lembaga yang ada di Nusa Tenggara Timur ini seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, apabila memiliki pekerjaan atau kegiatan misalnya di food estate gitu ya, di food estate, mereka menggunakan tenaga kerjanya itu harus dari penduduk di situ, masyarakat ya, yang kemudian diberikan upah orang per hari gitu ya, istilahnya dengan padat karya tunai. Nah, untuk di Kementerian PUPR itu sudah menyerap 7.284, itu triwulan 1 saja ya. Kemudian untuk Kemenhub itu sudah 330 tenaga kerja, dan untuk padat karya dari pertanian itu 637 tenaga kerja. Untuk yang food estate memang masih terlihat belum ada progres realisasi, mungkin sedang dalam preparasi. Kemudian untuk bantuan produktif usaha mikro, nah ini sudah 164.591 KPM. Nah, dari APBN yang reguler ada belanja pegawai, ada belanja modal, ada belanja barang, ada belanja bantuan, dan juga dari transfer ke daerah dan dana desa itu masih ditambahkan dana pemulihan ekonomi nasional, dan tentu ini akan semakin mendorong pertumbuhan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Nah, Ibu, salah satu juga yang menjadi catatan banyak orang ini kan yang kena dampak pandemi, terus Roja ini kan banyak juga UMKM dan juga yang ultra mikro nih, Ibu. Nah, bagaimana sih dari DJPB sendiri dengan BI dan juga OJK sinerginya untuk membantu para nasabah, para debitur UMI dan juga yang KUR? Untuk UMI, untuk debitur ultra mikro, jadi ultra mikro itu adalah pengusaha plafon, adalah kredit program yang diberikan kepada pelaku usaha yang dengan plafon sampai dengan 20 juta. Dan mereka yang non bankable, yang belum mengenal bank, belum mengakses bank, dan yang menyalurkan adalah memang lembaga keuangan bukan bank. Mereka terdampak sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, kemarin sudah diterbitkan peraturan Direktur Utama PIP, Pusat Investasi Pemerintah, bahwa diberikan relaksasi.
diberikan relaksasi untuk beberapa debitur terdampak untuk kemudian mereka tidak melakukan kewajibannya dan bahkan tidak membayar bunganya gitu ya selama kurun waktu tertentu. Nah, itu tersebut di peraturan Dirut PIP. Nah, memang perlu pendataan. Jadi tidak tentu kan tidak semua debitur UMI kemudian langsung diberikan gitu ya relaksasinya. Perlu dilakukan pendataan dan pendataan itu dilakukan tentunya oleh para penyalur. Mereka yang langsung dekat dengan debiturnya. Itu yang UMI. Bagaimana dengan KUR? Sebenarnya untuk debitur KUR itu masih bisa menggunakan pengaturan relaksasi yang digunakan pada saat terjadi COVID. Itu sudah ada peraturan relaksasinya. Tinggal mereka menghubungi bank penyalur, menyatakan bahwa kami terdampak dengan persyaratan-persyaratan dan kemudian dinilai tentunya, dievaluasi oleh bank penyalur dan bisa diberikan relaksasi. Jadi peraturan terkait relaksasi yang berlaku selama masa pandemi COVID itu masih berlaku untuk relaksasi debitur KUR terdampak. Gitu. Siap Ibu. Nah ini mungkin Tribuners ada yang mau bertanya, silahkan kami berikan kesempatan di Facebook poskupang.com dan YouTube Poskupang. Oh ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Maria N. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan kondisi dana desa yang tidak dimanfaatkan dengan baik? Iya. Terima kasih Kak Maria. Saya mau update dulu ya terkait dana desa ya, karena pertanyaannya terkait dengan dana desa. Kalau kita melihat di Nusa Tenggara Timur ini ada 3026 ya, desanya 3026. Dan berapakah realisasinya sampai dengan triwulan 1 ini gitu ya. Realisasinya berapa sampai dengan triwulan 1 untuk dana desa? Itu masih 9,49% atau ya 10% nggak ada lah dari pagu 3 triliun. Seluruh NTT ya. Saya tidak break per kabupaten. Kendalanya belum optimal penyaluran. Kendala belum optimal penyaluran yang pertama yaitu pertama waktu triwulan 1 itu memang masih banyak belum terbit perkada pembagian dana desa. Jadi pimpinan daerah itu belum membuat peraturan kepala daerahnya. Nah, sekarang itu sudah semua. Buktinya apa? Buktinya semuanya sudah bisa menarik earmark ya. Di 2021 ini ada perbedaan aturan. Jadi pagu dana desa itu harus diambil dulu 8% untuk COVID. Dan itu penyalurannya langsung, persyaratannya pun tidak banyak. Hanya surat pernyataan bersedia untuk dipindah bukukan gitu ya, langsung. Dan kemudian perkada pembagiannya sudah ada, APBDes-nya sudah ada. Nah, itu disampaikan ke KPPN dan 8%-nya disalurkan. Nah, sekarang apa kendala berikutnya? Sebagian besar itu menyatakan bahwa Perdes APBDes-nya belum disusun. Nah, menjawab dulu pertanyaan Maria tadi. Ya. Kenapa kok desa itu tidak bisa mengoptimalkan dana desa? Kalau secara administrasi, biasanya alasan mereka adalah Perdes APBDes-nya belum disusun gitu ya. Perdes APBDes-nya belum disusun. Berikutnya lagi kemampuan mungkin ya, kompetensi daripada aparat desa sendiri yang belum mampu menyusun APBDes-nya dengan baik. Perencanaannya itu belum bagus gitu ya. Walaupun sudah ada pendamping-pendamping desa, tetapi pendamping desa tentu juga terbatas dengan jumlah banyaknya desa, karena beberapa desa itu didampingi oleh satu pendamping. Berikutnya adalah saya berharap sih bahwa masyarakat terlibat dalam pengawasannya ini dalam media apa? Musrenbangdes. Jadi di desa itu sebelum jadi APBDes-nya, perencanaannya itu dimusyawarahkan di desa. Nah, ini peran dari masyarakat sebetulnya. Bagaimana itu dimanfaatkan dengan baik? Itu ada peran masyarakat juga di situ mengawasi gitu lah. Secara pengaturan
peraturan Menteri Desa itu sudah mengatur bagaimana cara penyusunannya. Permendagri juga sudah mengatur bagaimana APBDes itu. Fitur posturnya seperti apa juga sudah diatur. Namun kembali kepada bagaimana kemampuan dari para desa dalam menyusun itu. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, berarti pertanyaannya direncanakan dengan baik atau tidak? Itu dulu. Kalau direncanakan dengan baik, tentu sudah tahu nih nanti eksekusinya seperti apa. Iya. Jadi biasanya kelemahannya adalah direncanakan dengan tidak baik. Karena gagal merencanakan, maka gagal menghasilkan output atau manfaat. Ada pertanyaan berikutnya kayaknya tadi ya. Iya, menjawab ya Kak Maria. Oh iya, ini dari Novena Gracia. Ibu, apakah boleh dijelaskan dengan sederhana APBN dan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat? Saya masih SMA, butuh sedikit penjelasan tambahan, Bu. Oke, ada anak SMA yang nonton. Novena Gracia, terima kasih, terus belajar. Kelak nanti menggantikan Ibu Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, dengan banyak belajar APBN. Kalau Tribuners yang SMA atau yang mahasiswa juga tidak apa-apa, silakan menengok websitenya kemenkeu.go.id. Ya, di bagian bawah itu ada kawan-kawan bisa belajar simulasi APBN. Jadi Anda simulasikan sendiri, kalau saya mendapat pendapatan sebesar ini, saya perlu belanja seperti ini. Apa kemudian kelanjutannya dalam posturnya? Itu ya, saya hanya menawarkan kepada kawan-kawan untuk belajar lebih dalam tentang APBN, itu ada di www.kemenkeu.go.id gitu ya. Nah, sederhananya begini. Pendapatan, saya contohkan yang paling gampang adalah pendapatan pajak. Ya. Pajak dipungut dari masyarakat. Dari apa contohnya? Ya, orang berjualan ya, kemudian dia punya NPWP, dia harus melaporkan pajaknya dan menyetor. Nah, itu kemudian timbullah pendapatan pajak. Kita dapat, negara dapat pajak. Pajak dikumpulkan untuk apa? Untuk belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu apa saja? Contohnya gaji pegawai. Ya, belanja pegawai. 2, belanja barang. Contohnya keperluan perkantoran. Nah, ini kalau kita perlu kertas, berapa rim dan sebagainya untuk pekerjaan kantor, maka kita belanja barang ke toko, beli kertas, beli ballpoint. Manfaatnya apa itu bagi kemakmuran rakyat? Ya, toko penjual kertas, ballpoint dan alat-alat perkantoran itu dapat menjadi penyedia jasa pemerintah. Mereka mendapat penghasilan dari pemerintah membelanjakan barang tadi, ya, langsung ke masyarakat. Contohnya lagi, ada di keperluan sehari-hari perkantoran itu makan minum rapat gitu ya, konsumsi rapat ya. Di situ ada cemilan, ya, ada teh gitu ya. Apa hubungannya dengan kemakmuran rakyat? Ya, kita minta kepada satuan kerja, kementerian, lembaga, kantor-kantor di Kupang ini istilahnya, kalau beli untuk rapat, belilah kepada masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah, gitu ya. Beli snacknya ke mereka. Jadi UMKM dapat penghasilan. Untuk apa? Untuk dia dapat nambah modal, menggerakkan kembali usahanya. Misalnya untuk minum, untuk teh, beli teh kelor. Supaya apa? Karena teh kelor itu hanya ada di sini loh. Untuk nyuguhin tamu itu pakai teh kelor itu ada di NTT saja loh. Sehingga ketika kita belanja itu, usaha mereka bertumbuh dan itulah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Contoh berikutnya. Pembangunan bendungan mana Rotiklot ya, yang dekat sini itu apa? Rotiklot ya, bendungan Rotiklot, betul Pak, yang kita pernah di sana?
Ragnamo. Oh, Ragnamo. Nah, ini Novena ini pasti tahu Ragnamo. Ragnamo itu dibangun dengan belanja APBN, belanja modal. Oke? Jadilah bendungan itu. Kenapa di NTT banyak sekali Bapak Presiden fokus terhadap pembangunan bendungan? Kenapa? Karena Nusa Tenggara Timur kesulitan air. Maka dibuatlah banyak bendungan untuk menampung air. Berarti pembangunan bendungan itu adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gitu ya? Menjawab ya Novena ya penjelasan dari Ibu. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi sepertinya ada. Oh iya, dari Angelope. Ibu, apa kendala paling berarti yang sering Ibu dapati selama bertugas di NTT? Oh ya, pasti Angelo ikut dari awal nih, Ibu. Yang paling berarti adalah kurangnya kemampuan, kurangnya keinginan untuk berkoordinatif, bersinergi, berkolaborasi antar berbagai pihak. Jadi kantor-kantor pemerintah pusat yang ada di Nusa Tenggara Timur ya bekerja sendiri, masing-masing. Pemerintah daerah bekerja sendiri, lembaga-lembaga lain bekerja masing-masing. Padahal ketika itu dikolaborasikan sangat luar biasa. Contoh kecilnya, kami Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki pusat investasi pemerintah tadi yang menyalurkan ultramikro. Nah, kami mensosialisasikan bagaimana pelaku-pelaku usaha itu dapat jadi debitur ultramikro. Oke, mereka memproduksi. Kemudian mereka tidak bisa menjual produknya. Kenapa? Ya karena tidak ada yang bantu pemasaran. Padahal sebetulnya kalau kita bersama-sama bersinergi bisa untuk membantu pemasaran. Sekaligus kalau mereka belum mendapat izin usaha rumah tangga ya, apa namanya? PIRT. Peran siapa ini? Peran Dinas Koperasi Perindak ya, untuk mengedukasi mereka. Jadi tidak bisa itu pengusaha mikro itu kemudian melakukan sendiri apapun, tetapi harus diarahkan dari mana saja, dari berbagai pihak. Nah, itu yang paling tantangannya ya. Tantangannya di Nusa Tenggara Timur adalah kemauan berkolaborasi, berkoordinasi. Namun dari 2 tahun 6 bulan saya berada di Nusa Tenggara Timur, pada tahun pertama memang awal-awal masih banyak yang buntu gitu ya, tetapi Bapak Gubernur kita di Nusa Tenggara Timur luar biasa sekali dan beliau mengajarkan bagaimana bahwa kita bekerja itu tidak bisa sendiri tetapi harus dengan kolaboratif gitu. Berarti memang harus kerja bersama semua pihak. Iya, menjawab. Oke, ada lagi dari Helena G. Ibu, apa sanksi yang diberikan bagi pihak yang tidak taat? Oke, mungkin terkait dengan penyaluran yang tidak optimal. Yang tidak taat ya, saya contohkan sederhana saja untuk penyaluran dana desa ya. Dana desa itu kalau sudah disalurkan dan kemudian mereka tidak sampai kepada misalnya 1 tahun itu 100 gitu ya, saya pakai angka bulat aja 100 gitu ya. Ternyata sudah disalurkan tapi tidak segera digunakan atau tidak langsung disalurkan ke BLT, digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, masih tersimpan di rekening kas desa misalnya ya. Sampai akhir tahun masih tersimpan di rekening kas desa, misalnya dari 100 mungkin ya masih tersisa 5 gitu ya. 5 gitu ya. Padahal kan harus digunakan karena sudah ada rancangannya gitu ya. Apa yang terjadi? Kita pada akhir tahun biasanya melakukan rekonsiliasi sisa di rekening kas desa. Nah, apabila itu kemudian tidak digunakan pada tahun berikutnya, penyalurannya akan dikurangi sebesar yang tidak digunakan. Itu contoh kecilnya ya, kawan-kawan ya. Ada beberapa juga yang terjadi, tetapi tidak banyak. Dari 3026 desa itu sangat minim sekali yang mereka menyimpan uangnya di rekening kas desa dan tidak segera digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Iya. Contoh apa lagi nih yang tidak taat?
Oh, oke Bu, dari Irfan, bagaimana realisasi ini? Kayaknya tadi sudah dijawab. Bagaimana realisasi PEN di NTT saat ini? Apakah optimal? Melihat adanya bencana seroja ini, bagaimana peran APBN? Oke, untuk realisasi PEN di NTT apakah optimal? Tadi saya sudah contohkan bagaimana APBN itu hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, artinya ke outcome, ke manfaat, ya, ke benefit. Nah, pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran bahwa ekonomi NTT tumbuh. Pada triwulan 1 ekonomi NTT itu membaik, tumbuh. Maka jawabannya apakah optimal? Optimal karena bisa memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, terkait melihat adanya bencana seroja ini, bagaimana peran APBN? Tadi saya sudah contohkan satu, terkait UMKM terdampak, debitur UMI terdampak, maka diberikan pengaturan regulasi untuk mereka tidak menjalankan kewajibannya dalam waktu-waktu tertentu. Nah, diberikan relaksasi. Dan sekarang sedang dilakukan pendataan ya, Bapak kawan-kawan Tribuners, sedang dilakukan pendataan oleh PUPR, kemudian oleh Kim Praswil juga oleh BPJN ya terkait dampak-dampak terhadap bencana seroja ini. Dan nanti apabila memang dan sekarang sedang dihitung berapa yang harus akan kemudian digunakan untuk menangani dampak dari bencana seroja ini. Dan pasti itulah peran APBN untuk supaya tidak membuat semakin terpuruk perekonomiannya. APBN bekerja sangat keras. Ya, APBN bekerja sangat keras. Ini Kak Intan malah hafal. APBN ini saking seringnya ikut rilis nih. APBN bekerja sangat keras untuk bagaimana ini mau jatuh, ini didorong nih, nah, supaya tidak jadi negatif pertumbuhannya, tetapi menjadi positif. Siap, menjawab ya Kak Irfan. Mungkin ada pertanyaan berikutnya lagi. Ya. Oh ya, ini yang tadi. Kalau proyeksi ekonomi NTT sendiri bagaimana, Bu? Proyeksi ekonomi NTT, saya lihat lagi data ya. Proyeksi ekonomi NTT ya, prognosa ya. Nah, kita lihat di sini prognosa daripada ekonomi NTT ini sejalan dengan prognosa realisasi gitu ya. Realisasi pada triwulan 1 kemarin menyentuh angka 20% ya. 20%. Nah, dari sisi pertumbuhan ekonomi di sini ketika realisasi diproyeksikan naik gitu, di sini kita melihat hubungannya bahwa proyeksi ekonomi NTT skenario optimis itu ada di positif 4-5%. Nah, seperti itu ya. Kalau kemarin itu sempat di negatif 2 pada akhir 2020. Di triwulan 1 positif 3% dan diperkirakan akan di triwulan 2 bisa menyentuh 4-5%. Angin segar ya, Bu? Ya. Iya. Iya, tadi sepertinya ada pertanyaan berikutnya, saya lihat tentang THR. Gerasimus ini sangat mengambil kesempatan ya terkait dengan THR tahun 2021. Jadi ini ada pertanyaan, Bu, bagaimana skema pembayaran THR tahun 2021 ini? Apa sanksi yang diberikan jika pengusaha tidak bayar THR pekerja? Ya. Tunjangan hari raya itu adalah merupakan kebijakan yang didasari dengan penetapan peraturan gitu ya. Kalau untuk ASN atau pegawai negeri itu dengan peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan Menteri Keuangannya. Sedangkan untuk yang BUMN atau usaha tentu juga harus mendasari dengan ketentuannya. Jadi kita kembalikan kepada ketentuannya. Tentu di dalam ketentuan itu bagi pengusaha, saya kalau untuk yang swasta itu saya
tidak bisa mengutip aturannya ya, karena saya tidak fokus di situ. Tapi saya yakin bahwa itu diatur dengan ketentuan gitu ya, diatur dengan regulasi, diatur dengan kebijakan. Jadi di dalam kebijakan itu tentu akan mengatur apa sanksinya bila tidak diberikan. Nah, silakan kawan-kawan melakukan browsing saja terkait dengan THR yang bukan untuk PNS ya, yang bukan untuk ASN. Sedangkan yang untuk ASN kan kemarin sudah dilakukan rilis juga oleh Menteri Keuangan terkait pembayaran THR. Menjawab Gerasimus dan sudah tidak ada kayaknya. Oke. Oh, ada satu lagi nih mungkin yang terakhir dari Ella. Bagaimana dengan kepala desa yang mendadak kaya setelah turun dari jabatannya? Wah, ini sebenarnya ada pengalaman ini. Tanggapan Ibu deh. Bagaimana dengan kepala desa yang mendadak kaya setelah turun dari jabatannya? Kayaknya tidak bisa tebak-menebak nih loh, Ya. ya. Segala sesuatu kalau kami ditanya itu harus berdasarkan data. Evidence-nya seperti apa. Gitu. Benar sekali. Jadi itu ya Kak Ella ya. Oh, mungkin ini satu yang paling terakhir boleh ya Bu ya. Maria Sekarsari, pilihan kebijakan apa yang tepat untuk NTT dan mengapa memilih itu dan bagaimana menjalankannya? NTT itu beragam ya, mengingat NTT itu karakteristik geografisnya itu kepulauan. Ya, kalau dibilang kebijakannya secara umum mungkin belum bisa tepat untuk Flores, belum tepat untuk Sumba, belum juga tepat untuk Timor. Apa yang dilakukan di Sumba tentu belum tepat juga untuk di Timor. Oleh karena itu, memang yang sedang kita kerjakan bersama-sama gitu ya, sedang kita kerjakan bersama-sama baik dengan Bank Indonesia, dengan BPS, dengan Bapelitbangda, dengan Dinsos dan dinas-dinas terkait yang lain adalah merapikan data dasar gitu ya. Ketika menyatakan kebijakan yang tepat yang mana, nah itu tadi harus kembali kepada datanya seperti apa. Contohnya di Sumba itu lebih banyak masyarakat yang dikategorikan miskin dibanding di pulau lain gitu ya. Maka kebijakan di Sumba seharusnya menurut pendapat saya secara pribadi mungkin lebih dikuatkan terhadap bagaimana mereka memiliki daya untuk berusaha, bukan dengan yang sifatnya bantuan uang. Karena kalau diberikan bantuan uang sementara mereka tidak punya usaha, maka uang itu akan begitu saja habis. Maka seharusnya yang pertama dilakukan adalah memetakan datanya seperti apa. Dia memiliki keterampilan apa. Kalau tidak memiliki keterampilan berarti harus diedukasi. Maka dana-dana yang digunakan untuk bantuan-bantuan itu lebih baik diarahkan kepada edukasi terlebih dahulu. Yang sebelumnya tidak sekolah, disekolahkan lebih dahulu. Bukan hanya sekedar diberi uang. Nah, itu berbeda-beda nanti ketika di Flores, di Kota Kupang tidak bisa sama dengan kebijakan seperti itu. Maka harus berdasarkan data. Saat ini kami sedang bekerja bersama-sama untuk membuat apa yang disebut dengan NTT 1 data. Dengan BPS dan kawan-kawan itu untuk merapikan kembali data-data sehingga APBN provinsi gitu ya dapat mengambil sikap untuk program-program apa yang perlu dibuat oleh provinsi berdasarkan data yang ada. Gitu. Menjawab ya Kak Maria Sekarsari. Iya, Tribuners, demikianlah perjumpaan kita ya bersama dengan Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin ini penutup sebelum berpisah. Saya minta sedikit catatan kecil dari Ibu ya terkait dengan Ibu sudah 2 tahun lebih di sini. Sedikit catatan kecil untuk masyarakat NTT, untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur yang saya kenal adalah masyarakat yang penuh dengan kreativitas. Kenapa saya bilang begitu?
terbukti dari produk-produk tenunnya yang menurut saya memiliki kekayaan seni imajinatif yang luar biasa. Maka dengan potensi itu saya yakin bahwa NTT beberapa tahun kemudian apabila sinergitas, kolaboratif dan sebagainya terus dilakukan, NTT akan benar-benar bangkit dan NTT akan benar-benar sejahtera. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sudah mau hadir di Poskupang. Oh iya, Ibu. Mungkin untuk masyarakat nih karena sudah mau berangkat ke Palembang. Harus nyanyi lagu pamit dulu nih ya. Oh ya, boleh. Kalau mau menyanyi juga boleh. Ya. Untuk Tribuners, terima kasih sudah menyimak perbincangan santai kita. Sebetulnya nggak santai itu, bicara angka itu Bicara angka, benar. agak susah santainya gitu ya. Saya Lydia Kurniawati Kristiana yang saat ini sudah dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan, tepatnya ibu kotanya Palembang. Saya akan melaksanakan tugas mulai Rabu. Mulai Rabu lusa, mohon doanya Tribuners dan mohon izin. Senang sekali saya bekerja di Nusa Tenggara Timur, berkolaborasi dengan banyak orang yang sangat-sangat inovatif, kreatif, dan itu memberikan insight yang luar biasa kepada saya. Dan semoga apa yang sudah dilakukan di Nusa Tenggara Timur dapat saya lakukan dan juga menginfluence tugas dan fungsi saya di Sumatera Selatan. Sehat selalu semuanya, jaga protokol kesehatan, taat 3M, NTT bangkit, dan NTT pasti sejahtera. Siap, terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir di Poskupang dan juga terima kasih karena selama ini dengan teman-teman media juga selalu bertukar pikiran. Terima kasih banyak, semoga sukses di tempat yang baru. Terima kasih Kak. Iya, baik Tribuners, kami juga terus menghimbau Tribuners untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Intanuka pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.